hal-hal yang khususnya bisa kita gunakan pada ruang emergensi kita. Baik, adapun hal-hal yang ingin saya bahas adalah tentunya kita overview dulu, kita melihat kembali secara umum apa yang harus kita pahami di ruang emergensi dan apa yang kita harus pelajari mengenai penggunaan inotropik. Kemudian tentunya kita harus tahu dan paham dulu fisiologinya. Kemudian di mana obat inotropik itu bekerja, obat inotropik dan vasopresor yang kita gunakan, dan juga tentunya penggunaan obat inotropik dan vasopresor di ruang emergensi. Nah, kita lihat bersama bahwa pemakaian inotropik dan vasopresor pada anak ini khususnya pada pasien yang memerlukan terapi intensif. Namun, tentu saja kita ketahui bahwa pemakaian obat ini di terapi intensif harus dimulai dengan pemakaian obat inotropik dan vasopresor yang benar di ruang emergensi. Karena tanpa pemakaian yang benar dan tepat, tentu kerja kami di ruang terapi intensif tidak akan selesai. Kenapa? Karena keberhasilan perawatan pasien di ruang gawat darurat dan perawatan intensif lah yang akan menentukan bagaimana keberhasilan terapi pasien kita secara paripurna. Dibutuhkan pemahaman tentang fisiologi jantung dan juga pembuluh darah, oleh karena itu akan saya bagi sedikit mengenai fisiologi hemodinamik yang kita harus pahami bersama, sehingga kita bisa bekerja dengan cara dan pemahaman yang sama. Kita pahami sekarang bahwa fisiologi tekanan darah atau tekanan darah itu sendiri di ruang gawat darurat pada anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Pada orang dewasa, tekanan darah adalah parameter utama yang kita lihat yang menggambarkan bagaimana sistem hemodinamik tubuh, terutama pada pasien shock ataupun pasien shock septik pada umumnya. Namun sebenarnya pada anak ini memiliki dampak yang berbeda. Tekanan darah adalah hal yang terakhir yang harus kita lihat. Mengapa? Karena tekanan darah itu sendiri menggambarkan interaksi dari curah jantung, tekanan vaskular perifer, volume darah, viskositas, dan elastisitas arteri tersebut. Dan secara singkat, tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer atau stent vascular resistant. Bisa dilihat hubungan antara parameter healing hemodinamik itu pada gambar sebelah kiri. Kita lihat bahwa di sini tekanan darah adalah fase akhir yang dipengaruhi oleh curah jantung dan sistemik vaskular resistan, dan curah jantung itu sendiri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari stroke volume atau isi sekuncup dan denyut jantung itu sendiri. Dan inilah sebenarnya komponen utama yang pada dasarnya pertama kali harus kita pilah. Bagaimana kita memilah? Kita bisa melihat dari gambaran klinis ataupun menggunakan pemeriksaan hemodinamik yang invasif atau non-invasif yang akan menggambarkan bagaimana cardiac index, kemudian stroke volume itu sendiri, dan juga bagaimana sistem vaskular resisten itu sendiri. Ini akan kami bahas nantinya pada workshop yang kami adakan setelah waktu ini. Nah, sekarang kita akan mengarah tentang bagaimana sebenarnya kondisi shock. Kondisi shock itu adalah, singkatnya adalah gangguan perfusi, Bapak Ibu. Gangguan perfusi ini adalah merupakan gabungan daripada ketidakseimbangan delivery oksigen yang terdiri dari curah jantung dan juga kandungan oksigen dalam darah arteri. Kami tidak akan membahas lebih jauh mengenai kandungan oksigen dalam darah arteri ini. Kami akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana curah jantung. Kenapa? Karena curah jantung itu adalah komponen utama dan pertama yang harus kita perhatikan. Kita lihat di sini curah jantung itu terdiri dari preload, contractility, dan afterload, di mana obat inotropik dan vasopresor ataupun inodilator ataupun vasodilator itu bekerja adalah di komponen utamanya adalah contractility dan afterload. Saya akan membagikan dalam 3 konsep sederhana di ruang emergensi yang kita gunakan untuk lebih memahami konsep ini. Curah jantung itu sendiri adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik dalam waktu 1 menit. Dan kita harus selalu ingat bahwa curah jantung tidak berdiri sendiri. Baik, kita lihat sekarang. Stroke volume adalah dalam hal ini adalah 2 komponen yang terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu preload, afterload, dan contractility yang bersama-sama dengan heart rate akan mempengaruhi curah jantung. Stroke volume itu sendiri dipengaruhi oleh preload, afterload, dan juga kontraktilitas. Kita lihat definisi preload sendiri. Preload adalah volume darah dalam ventrikel jantung pada fase diastole. Kita bisa terjemahkan dengan contain dalam artian sederhana. Afterload adalah tahanan yang harus dihadapi ventrikel pada saat berkontraksi. Kita bisa terjemahkan dalam konsep yang sederhana, yaitu capillary atau systemic vascular resistance. Kontraktilitas atau contractility. Jadi kekuatan kontraksi dari otot jantung yang ditentukan oleh kalsium dalam sel. Sehingga di sini mungkin saya highlight terlebih dahulu bahwa kalsium jadi bagian yang penting dari kontraktilitas otot jantung itu sendiri.
Sehingga dalam artian secara umum, secara sederhana di ruang emergensi, mari kita pahami bahwa stroke volume yang merupakan konsep utama dan pertama yang harus kita perhatikan itu terdiri dari contractility, contain, dan capillary. Jadi dalam hal ini saya ingin meng-highlight bahwa jangan hanya memperhatikan denyut jantung yang tinggi atau persisten tinggi pada saat kita menghadapi pasien shock, tapi mari kita pahami lebih jauh 3 komponen ini. Baik, selanjutnya saya akan melangkah pada 3 jenis obat yang akan kita gunakan nantinya, yaitu inotropik, vasopresor, dan vasodilatasi. Inotropik adalah obat yang mengubah kekuatan kontraktilitas otot jantung. Kemudian vasopresor adalah obat yang menyebabkan vasokonstriksi dari otot polos pembuluh darah, sedangkan vasodilatasi menyebabkan penurunan resistensi vaskular sistemik. 2 dari 3 komponen obat ini bisa berinteraksi atau memberikan kontribusi pada bagaimana kita memberikan manajemen hemodinamik pada pasien-pasien yang shock. Kita mengenal istilah inotropik drug, itu akan berperan pada terutama komponen inotropik, dan juga bisa berperan pada chronotropik dan chronotropik. Baik. Di mana obat ini bekerja? Obat ini bekerja pada umumnya pada reseptor. Apa yang dimaksud dengan reseptor? Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel, di mana sinyal kimia tersebut bisa dihasilkan setelah obat bekerja dan berikatan dengan reseptor. Nah, di sini karena setting yang akan saya bagi adalah bagaimana kita bekerja di ruang emergensi, itu mungkin saya akan bagi adalah bagaimana obat-obatan yang bekerja pada reseptor alpha 1, beta 1, dan beta 2. Nah, inilah lokasi reseptor dari obat-obatan inotropik yang kita berikan pada pasien kita. Reseptor alpha 1. Alpha 1 ditemukan terutama di otot polos pembuluh darah. Apa yang akan terjadi jika kita berikan obat di reseptor alpha 1 ini? Ini akan terjadi peningkatan resistensi daripada pembuluh darah sistemik dan akan menimbulkan vasokonstriksi perifer. Nah, obat apa yang bekerja di sana? Yaitu epinefrin. Epinefrin pada umumnya tidak bekerja dalam semua dosis, namun pada dosis rendah dia tidak terlalu berpengaruh terhadap reseptor alpha 1, lebih berpengaruh pada reseptor beta 1 dan beta 2. Nah, pada reseptor beta 2 nanti epinefrin akan memberikan sedikit efek vasodilatasi, baru pada dosis yang tinggi dia akan memberikan dominasi reseptor bekerja pada reseptor alpha 1. Namun pada norepinefrin dia akan bekerja dari awal dosis atau dosis yang rendah pada reseptor alpha 1. Nah, bagaimana dengan beta 1? Beta 1 ditemukan pada jantung dan otot polos usus, sehingga obat-obatan yang diberikan pada reseptor ini akan meningkatkan kontraktilitas, kondisi pada avenue dan juga detak jantung, dan obat-obatan yang bekerja pada reseptor beta 1 ini adalah epinefrin, norepinefrin, dopamin, dan juga dopamine. Reseptor beta 1, obat-obatan yang bekerja di sini juga akan meningkatkan kontraktivitas daripada miokard, sehingga hasil akhir daripada stimulasi daripada reseptor beta 1 ini akan menghasilkan peningkatan denyut jantung dan juga kontraktivitas. Reseptor beta 2, obat-obat yang berpengaruh pada reseptor beta 2 ini adalah epinefrin dan dopamine, dan utamanya dia berlokasi pada pembuluh darah di bronkial atau polos dalam uterus, dan nantinya akan menimbulkan efek vasodilatasi dan pelebaran daripada bronkus. Hal yang tidak boleh kita utamakan sampingkan dari beta 2 ini adalah bagaimana reseptor beta 2 ini juga menimbulkan efek pelebaran arteri koroner dan pembuluh darah perifer. Hal ini akan ditimbulkan jika kita memberikan obat dobutamin dan epinefrin pada pasien kita. Kemudian dopaminergic reseptor yang pada umumnya distimuli dengan pemberian dopamin. Lokasi site reseptor ini adalah pembuluh darah bronkial dan juga otot polos uterus, sehingga nantinya efek kerja dari obat ini adalah meningkatkan aliran darah ke ginjal dan juga mesenterium, dan juga akan menstimulasi reseptor dopaminergic di ginjal dan pembuluh darah sprangic, yang akhirnya akan menimbulkan vasodilitasi ginjal dan mesenterium. Reseptor lainnya yaitu P1 dan P2 reseptor atau vasopressin, dan pada umumnya obat-obat ini karena dia tidak bekerja simpatometik efek pada reseptor beta 1, beta 2 dan juga alpha 1, maka vasopressin ini kita gunakan pada umumnya pada shock yang refraktor kategorik. Nah, mari kita melangkah lebih jauh, yaitu penggunaan obat inotropik dan vasopresor dalam artian yang sebenarnya. Nah, bagaimana penggunaan dopamin dan dobutamin? Apa yang membedakan? Karena kedua obat ini bekerja pada reseptor beta 1, beta 2, dan sedikit untuk dobutamin di reseptor alpha 1. Dopamin memberikan efek vasodilatasi renal yang tidak dimiliki oleh dobutamin. Dobutamin bekerja pada beta 2 sehingga memberikan efek vasodilatasi.
Sehingga kalau kita inginkan efek vasodilatasi renal pada gangguan perfusi, maka dopamin harus kita pikirkan sebagai agent yang pertama. Kemudian pada norepinefrin ini memiliki efek kronotropik minimal. Dia memiliki dominan kerja pada adrenergic alpha 1, sehingga di sini dia akan meningkatkan tekanan sistolik, diastolik, namun memiliki dampak minimal pada kardiak akut, dan terutama dia akan meningkatkan sistemik vaskular resisten pada dosis rendah sekalipun. Mohon diingat bahwa impuls norepinefrin yang berkepanjangan ini akan memberikan efek toksik pada pasien kita. Bagaimana dengan epinefrin? Epinefrin adalah katekolamin endogen yang dengan aktivitas tinggi pada reseptor beta 1, beta 2, dan alpha 1, dan ini akan memberikan efek yang cepat jika diberikan pada dosis rendah, kemudian juga dosis menengah, namun mohon diingat pada dosis yang tinggi epinefrin akan dominan bekerja pada reseptor alpha 1 dan meningkatkan sistemik resisten yang tinggi. Epinefrin atau adrenalin, seperti yang saya sampaikan tadi, dari dosis rendah dia akan stimulasi reseptor adrenergic beta, meningkatkan kontraktilitas, laju nadi, dan penurunan arteri. Jika kita tingkatkan dosisnya, dia akan memberikan efek vasokonstriksi. Pada pasien-pasien pasca operasi jantung, kita akan menggunakan adrenalin ini untuk mencegah terjadinya low cardiac output syndrome. Nah, vasopressin sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan menggunakan obat ini jika pada algoritma penata laksanaan pasien shock septic kita mendapatkan shock septic yang resisten katekolamin. Nah, disinilah obat ini akan berperan yang menimbulkan efek vasokonstriksi koroner dan juga cerebral. Bagaimana dengan irinon? Irinon juga sama, jadi di sini dia tidak akan berperan pada reseptor yang terstimuli oleh simpatomimetic effect. Dia akan berperan pada vasodilatasi perifer dengan meningkatkan CAMP dan juga meningkatkan kontraktilitas miokard dan meningkatkan fungsi relaksasi daripada miokard. Obat ini akan kita gunakan sekali lagi jika pada shock septic kita dapatkan resistensi katekolamin. Dogutamin adalah salah satu obat yang bersifat inodilator karena memberikan efek vasodilatasi dan juga meningkatkan kontraktilitas pada otot jantung. Nah, kalau kita lihat masing-masing daripada kerja reseptor dan obat-obat yang kita berikan, saya kira cukup jelas. Namun yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memanajemen pasien kita. Ada perbedaan yang prinsip bagaimana kita menangani pasien shock septic. Kenapa saya bahas pasien shock septic? Karena kematian pada pasien ini sangat tinggi. Pada penelitian kami mendapatkan 35% kematian kalau kita melakukan intervensi pada pasien shock septic. Baik, kita lihat bagaimana algoritma penanganan shock septic tahun 2005 dan juga tahun 2020, di sini sangat berbeda. Pada tahun 2005 kita lebih berperan pengawasan itu pada CPP dan juga SCVO2. Namun pada tahun 2020 pada populasi pediatri sangat penting untuk menegakkan sepsis pada 3 jam pertama dan bagaimana kita memberikan antibiotika pada 1 jam pertama. Tidak memerlukan evaluasi yang depan pada kasus shock septic yang kita tangani, namun sangat diberikan penegasan pada pemantauan yang simultan. Apakah kita harus memeriksa laktat, apakah kita harus memberikan antibiotik empiris, apakah kita bisa memberikan vasoaktif drug seawal mungkin. Bagaimana kita melakukan pemantauan secara kontinus dari 1 jam setelah kita bisa mampu mendiagnosis shock septic pada pasien kita. Pemantauan yang kontinus akan sangat penting. Kenapa? Karena pada severe sepsis kemudian menjadi shock septic, maka angka kematian akan meningkat lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga penata laksanaan pada kondisi shock septic sangat penting untuk dilakukan secara benar. Dan tentu saja pada kondisi shock refraktor di sini, inisial vasoaktif itu sudah sangat diperlukan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman di ruang emergensi, mari kita berpikir ulang pada pasien-pasien yang kita tangani. Konsep pemberian inotropik di awal ini sangat penting untuk bisa memperbaiki prognosis daripada pasien kita. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana septic shock yang refraktor ini akan mampu ditunjukkan oleh angka laktat yang tinggi. Dan artinya apa? Kemampuan jantung pada kondisi ini sudah sangat menurun. Jadi apapun yang kita lakukan pada kondisi ini tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik pada pasien kita. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh teman sejawat agar lebih cepat memberikan keputusan apakah pasien kita refraktor cairan atau tidak, kapan sebaiknya kita memberikan inotropik, dan tentu saja kapan kita harus merujuk pasien kita.
Penggunaan inotropik dan vasopresor pada pasien pediatri dengan shock refractor memang menjadi satu kontroversi atau pemahaman yang cukup kompleks. Apakah kita memberikan dopamin, apakah kita memberikan epinefrin? Mohon diingat selalu bahwa epinefrin pada dosis rendah itu akan sudah memberikan stimulasi pada beta 1, beta 2, dan pada komponen beta 2 dia akan memberikan efek vasodilatasi yang baik untuk memperbaiki gangguan perfusi. Dan peningkatan dosislah yang akan menstimulasi rangsangan pada reseptor alfa 1. Pada dopamin, pada umumnya tidak berpengaruh secara langsung pada reseptor beta 1 atau beta 2 secara dosis, namun memberikan efek protektif pada ginjal yang mengalami gangguan perfusi. Nah, di sini jika kita menginginkan efek di mana epinefrin mampu memberikan stimuli pada reseptor di awal dengan dosis rendah, tentunya kita harus memikirkan epinefrin sebagai drug of choice kita. Saya akan pandu dengan pemahaman yang sederhana bagaimana kita harus menata langsung, terutama pada pasien shock yang kita tangani. Kita lihat di sini. Saya akan memberikan gambaran pada bagaimana pemberian inotropik terutama pada pasien septic shock. Yang kita gambarkan bahwa ada dua kategori pasien shock septic pada pasien kita pada umumnya, yaitu warm shock dan cold shock. Pada warm shock kita mendapati biasanya vasodilatasi, low systemic vascular resistance. Barangkali kita tidak memiliki alat untuk memantau ini. Barangkali kita bisa melihat bahwa dalam akralnya hangat, biasanya capillary refill-nya lebih dari 3 detik. Pada kondisi ini kita mendapati biasanya high cardiac output. Nah, jika kita mendapatkan kondisi ini pada septic shock, pertimbangkan pemberian norepinefrin pertama kali. Barangkali ini bisa membantu teman sejawat sekalian. Kemudian jika kita mendapati pasien yang mengalami shock, biasanya mengalami vasokonstriksi, akralnya dingin, capillary refill lebih dari 3 detik. Biasanya yang terjadi adalah high systemic vascular resistance, terjadi low cardiac output, sehingga kita memerlukan drug yang bekerja pada reseptor yang bisa meningkatkan cardiac output, baik contractility ataupun frekuensinya, dan kita mungkin memberikan efek beta 2 yang memberikan efek vasodilatasi pada pembuluh darah perifer, maka pilihan kita adalah epinefrin yang pertama. Setelah ini bagaimana? Saya meminta pada teman sejawat sekalian, karena kondisi yang terjadi setelah fase awal kita memberikan ini akan banyak pertimbangan yang memerlukan alat pemantauan yang lebih canggih, maka mohon dipertimbangkan agar mengirim segera pasien-pasien seperti ini dan tidak menunggu. Ini adalah penelitian kami yang kami sudah lakukan pada pasien-pasien yang datang dengan shock septic dan terbukti bahwa terjadi perbaikan serum ferritin level setelah kita memberikan inotropik awal pada pasien-pasien yang mengalami shock refractor, terutama pada pasien septic shock. Ini membuktikan bahwa bagaimana kita memberikan intervensi awal, baik itu cairan, memutuskan apakah pasien kita shock yang refractor, memutuskan kapan kita memberikan inotropik drug yang baik dan tepat, itu akan sangat menentukan proses inflamasi yang terjadi pada pasien ini. Sehingga dengan demikian bisa saya sampaikan take-home visit kami adalah bagaimana kita paham tentang reseptor terkait inotropik dan vasopresor itu merupakan dasar yang penting pada saat kita memberikan manajemen pada pasien shock di ruang gawat darurat, dan bagaimana pemantauan yang berkelanjutan sangat penting pada manajemen pasien mengingat kerja obat yang cepat, dan mohon diingat efek toksisitas yang terjadi pada pasien kita. Dan terakhir, kami memohon kepada teman-teman untuk mempertimbangkan kapan pasien kita mengalami shock refractor, kapan mereka diputuskan untuk diberikan inisial pemberian inotropik, dan terutama kapan diputuskan dikirim, itu menjadi satu hal yang sangat penting yang menentukan prognosis pasien kita. Dan demikian kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan Om Santi. Terima kasih Dr. Diah yang